RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812 3823 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Dan ya saya Gung Sene penyiar Anda yang masih terus menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, kita masuk ke sesi wawancara. Kita sudah siapkan beberapa topik menarik untuk menemani pagi hari Anda pendengar. Kita awali dengan topik BPS dan Pemkab Manggarai Barat canangkan Desa Golodamu sebagai Desa Cantik 2026. Dan pendengar untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Kepala BPS Kabupaten Manggarai Barat, ada Imra Atil Husni. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi Pak Agung. Selamat pagi, bagaimana kabarnya Ibu? Kabarnya luar biasa hari ini ya. Luar biasa hari ini Bu ya. Oke, Ibu. Oke, Ibu, ini kita dapat informasi kalau di 2026 ini ada satu desa yaitu Golodamu Bu ya yang dicanangkan sebagai desa cantik untuk tahun 2026 ini. Begitu ya Bu ya? Oh iya Pak Agung. Ya, selamat pagi Pak Agung dan pendengar. Untuk terkait Desa Cantik yang dilaksanakan oleh BPS untuk tahun 2026 ini kita ada 4 desa. Nah, jadi ada Desa Tondong Belang, Desa Cuncawulang, Cuncalolos, dan Desa Golodamu seperti itu. Oke, berarti memang awalnya ada desa-desa lain juga yang dicanangkan begitu Bu ya? Betul, jadi target kita yang awal tahun itu kan awalnya 3 desa, yang 3 desa Tondong Belang, Cuncawulang, dan Cuncalolos gitu ya. Namun pada saat bulan April kita mengambil keputusan untuk menambahkan 1 desa lagi sebagai target pembinaan di tahun ini, yaitu Desa Golodamu seperti itu. Oke, baik Ibu. Kalau ya dilihat sebenarnya apa latar belakangi dipilihnya Desa Golodamu ini sebagai salah satu desa cantik di 2026 ini Bu? Ya, sebenarnya kalau untuk pemilihan desa cantik sendiri itu kita mengacu pada kriteria yang sudah ditetapkan oleh BPS Pusat tentunya ya. Yang pertama ya desa tersebut tentunya memiliki fasilitas IT dan internet. Maksudnya di kantor desa tersebut itu punya fasilitas jaringan internet dan komputer ataupun laptop. Nah, terus yang kemudian juga terkait dengan SDM yang ada di desa. SDM yang aparatur desa itu tentunya harus mampu mengoperasikan perangkat tersebut. Nah, kemudian juga kita melihat di sini ada potensi desa. Nah, jadi mungkin desa tersebut memiliki potensi ekonomi, potensi wisata ataupun produk unggulan yang dapat dikembangkan gitu ya. Sementara kalau untuk Desa Golodamu sendiri itu salah satu produk unggulannya itu adalah tanaman nenas seperti itu. Jadi kita memutuskan untuk menjadikan Golodamu sebagai lokus pembinaan itu dengan fokusnya untuk data-data produksi tanaman nanas tersebut sebagai komoditi unggulan dari Desa Golodamu. Oke, berarti memang desa yang dicanangkan ini merupakan salah satu desa yang mungkin ada keunggulan tertentu di situ Ibu ya?
Iya betul. Oke, Betul. kalau dilihat sendiri Bu ini, apa saja bentuk pendampingan yang akan diberikan oleh BPS Kabupaten Manggarai Barat kepada pemerintah Desa Golodamu melalui program Desa Cantik ini, Bu? Oh ya, kegiatan pembinaan sendiri itu kita sudah mulai dari bulan April ya sampai Oke. bulan ini. Ya, jadi sudah berjalan sebanyak 4 tahap, seperti itu 4 kali pembinaan, Mhm, di mana pada saat pembinaan itu kita memberikan pemahaman terkait pengelolaan data, pengumpulan data, termasuk memahami dan mengenai desa gitu. Jadi di Desa Golodamu tersebut ada salah satu aparatur desa itu yang ditunjuk sebagai agen statistik. Nah, di oke. mana nanti agen statistik ini akan menjadi istilahnya sebagai admin gitu ya, sebagai Iya. pengelola data di desa tersebut. Nah, jadi agen ini yang kita bina bagaimana caranya melakukan pengumpulan data itu yang sesuai dengan prosedur, Mhm, sesuai dengan SOP. Jadi kita bantu bangun instrumennya seperti kuesionernya seperti apa, terus mhm. kemudian tata cara pengolahannya seperti apa, lalu termasuk juga nanti penyajiannya seperti apa. Nah, nanti Oke. kan penyajian data-data tersebut itu kita akan sajikan melalui website yang dibangun oleh desa sendiri. Seperti itu. Oke. Oke, berarti memang, sudah ada pembinaan khusus juga untuk, admin tersebut begitu, Bu, ya? Iya betul. Mhm. Kalau dilihat Ibu ini, mengapa data data yang akurat itu dan berkualitas ini menjadi hal yang sangat penting Ibu dalam, perencanaan dan pembangunan di tingkat desa sendiri, Bu? Ya, tentunya kalau data akurat itu ya tentunya sangat penting ya. Mhm. Data itu ibarat sebagai kompas gitu ya. Jadi yang menunjukkan arah jalannya pembangunan itu kemana gitu. Iya. Jadi kalau misalkan desa ini membuat kebijakan ketika ada data, tentunya tidak tepat sasaran seperti itu ya, tidak tepat Mmm, sasaran, lalu tidak menyentuh masyarakat secara langsung. Nah, makanya penting sekali data yang akurat itu bagaimana supaya desa itu bisa bijak berbasiskan kepada data, supaya pembangunan itu tepat sasaran dan berdampak langsung kepada warga desa, seperti itu. mhm mhm. Oke, Bu, ini saya mau tanya juga kalau semisalnya, bagaimana cara BPS sendiri melihat atau menseleksi desa-desa yang mungkin ada di Kabupaten Manggarai Barat? Karena kalau kita berbicara soal Manggarai Barat ini kan sangat luas, Ibu, ya. Mhm. Dan, Iya kalau dari betul. BPS sendiri, BPS Kabupaten Manggarai Barat sendiri, bagaimana cara, menseleksi desa-desa yang banyak ini di Kabupaten Manggarai Barat untuk menjadi, salah satu bagian yang dicanangkan untuk Desa Cantik di tahun-tahun berikutnya mungkin, Ibu? Oh iya baik. Sebenarnya untuk target pembinaan desa cantik sendiri kita harapannya itu semua misalnya di Kabupaten Manggarai Barat, Mhm, kemudiannya nanti akan menjadi target pembinaan desa cantik. Cuman untuk saat ini yang kita sudah berjalan dari tahun 2022 mhm, secara kumulatif itu baru sekitar 6 atau 7 desa. Yang di tahun ini ada 4 desa. mhm, Kemudian untuk ke depannya tentunya ketika kita memilih desa sebagai target pembinaan, mhm. kita melihat kriteria utama tadi. Di desa Oh, tersebut oke. itu sudah tersedia perangkat IT ya, ada komputer, ada laptop, Iya, kemudian jaringan internet yang memadai dan tentunya juga SDM yang ada di desa. mhm mhm, Kemudian desa tersebut juga memiliki potensi baik dari potensi ekonomi ataupun potensi wisata gitu. mhm mhm. Seperti itu. Oke, dan, Ibu ini kalau, boleh disampaikan juga ini siapa saja yang akan dilibatkan dalam pelaksanaan program Desa Cantik ini, Bu? Dan, bagaimana upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam, pengelolaan data statistiknya? Ya, dalam kegiatan pembinaan Desa Cantik ini ya kita berkolaborasi bersama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ya Mhm, tentunya dan pemerintah pun sangat mendukung begitu, sangat mendukung pelaksanaan kegiatan ini melalui dukungan dari Dinas Kominfo, mhm, kemudian Bapeda, Dinas Pariwisata, lalu ada Dinas PMD, mhm, beserta camat juga ya kebetulan kalau untuk yang desa ini iya, kecamatan
juga sangat mendukung kegiatan ini seperti itu. Jadi ini merupakan kolaborasi seluruh pihak begitu untuk mendukung suksesnya kegiatan Desa Cantik ini. Kemudian terkait pembinaan aparatur desa seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, jadi memang kita memberikan pelatihan secara langsung gitu kepada aparatur desa yang menjadi agen statistik tersebut. Bagaimana terkait pengelolaan data melalui aplikasi sederhana Excel seperti itu, lalu juga termasuk membangun websitenya, Google Site-nya. Jadi dengan demikian menambah kompetensinya seperti itu. Oke. Bisa disampaikan juga Ibu, ini apa manfaat yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Desa Golodamu sebagai salah satu desa yang dicanangkan menjadi Desa Cantik 2026 ini? Ya, harapannya dengan adanya Desa Cantik di Golodamu, terutama berfokus kepada pengelolaan data hortikultura terkait buah nanas gitu ya, sebagai produk unggulan di Desa Golodamu, tentunya kegiatan tersebut dapat berdampak bagi masyarakat. Jadi kebijakan nantinya diambil oleh produk unggulan yang ada di desa tersebut gitu ya, apakah nanti akan dijual kemana seperti itu. Tentunya perlu ada data-data yang akurat ya, supaya nanti kebijakan yang dibuat oleh desa tersebut itu bisa berdampak langsung kepada masyarakat. Nah, tentunya ini juga bisa membantu mendatangkan para wisatawan gitu ya. Kalau misalkan nanti suatu saat di Desa Golodamu dibentuk sebagai perkebunan gitu ya, atau kayak agrobisnis yang terkait tanaman nanas begitu ya, bisa mengundang wisatawan juga untuk Desa Golodamu yang Golodamu. Oke, baik Ibu, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir Ibu, bisa disampaikan mungkin ada harapan dari BPS Kabupaten Manggarai Barat sendiri agar desa-desa lain ini di Kabupaten Manggarai Barat dapat mengikuti program serupa di masa mendatang. Ibu, silakan. Ya, oke sih. Dari kami BPS tentunya sangat berharap semua desa-desa yang ada di Manggarai Barat itu mendapat pembinaan yang serupa seperti itu. Jadi terutama untuk desa-desa yang sudah dibina di tahun ini, mudah-mudahan ketika pembinaan kegiatan ini selesai itu tetap berlanjut begitu. Maksudnya untuk sistem data yang sudah dibangun seperti website, nah terus masuk juga dengan agen-agen statistik yang sudah ada, itu mereka tetap atau meningkatkan ilmunya terus. Yang sudah dibangun juga selalu diupdate begitu data-datanya. Kemudian dari desa juga melakukan pemutakhiran secara berkala, dan desa-desa yang sudah dibina ini juga dapat menjadi sebagai narasumber bagi desa-desa lainnya yang belum dibina pada tahun ini. Seperti itu harapannya. Oke, berarti bisa dibilang juga kalau misalnya ini tidak harus dari BPS sendiri, tapi ketika ada desa-desa yang sudah pernah dicanangkan sebagai desa cantik, harapannya mudah-mudahan mereka bisa membimbing desa-desa lain di sekitar situ mungkin Ibu ya? Ya, betul. Jadi diharapkan mereka juga bisa menularkan ilmu yang sudah diperoleh seperti itu kepada desa-desa lain. Mereka dapat menjadi narasumber gitu bagi desa lain. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu sudah menyiapkan waktunya untuk di RRI Labuan Bajo. Mudah-mudahan ini program ini akan terus berjalan Ibu ya. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan. Amin. Ya, dan bisa membawa seperti tadi disampaikan, bisa membawa manfaat juga untuk pariwisata di Manggarai Barat sendiri. Ya, tentunya kita juga harapannya kolaborasi ini terus berlanjut ya di tahun-tahun berikutnya, supaya sistem data yang dari desa itu terintegrasi, akurat dan transparan, yang nantinya juga pembangunan di desa jadinya lebih terarah. Amin. Oke, baik, terima kasih banyak Ibu. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.